Baik, saya tidak perlu panjang lebar. Kita buka Alkitab kita di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai yang ke-26. Ya. Jadi kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Tetapi hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, untuk menikmati ya berkat perjanjian Tuhan dan untuk masuk di dalam pintu kesempatan yang telah Tuhan bukakan adalah dengan berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Bukan berharap kepada manusia. Meskipun dalam rumah tangga anak itu berharap kepada orang tuanya, tapi yang utama harus berharap kepada Tuhan. Istri berharap kepada suami, tetapi yang utama harapan harus kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik kepada orang yang berharap kepada-Nya. Ya. Kita tahu saudara, tahun-tahun lalu banyak penderitaan, banyak kesusahan. Dan dalam keadaan yang sulit sekalipun, kalau lihat judulnya itu tentang penghiburan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, kenapa saya alami yang seperti ini? Kenapa masalah yang bertubi-tubi yang tiada akhirnya? Tetapi percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 19 ayat 50 mengatakan begini. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Katakan amin. Daud ini perjalanan hidupnya dari kandungan sampai lahir, sampai dia dewasa, sampai jadi menantu, sampai jadi raja, kesukaran dan kesukaran tidak pernah terhindar dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi sekarang, dalam apapun, tetap Tuhan mengasihi setiap kita. Dengan catatan dalam Mazmur tadi mengatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Artinya orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah terhindar dari masalah. Alkitab berkata, orang benar kesukarannya banyak, tetapi Tuhan yang menolong dia. Kesukaranmu banyak, kesulitanmu banyak, tapi Tuhan juga tidak pernah meninggalkan. Tuhan izinkan itu terjadi supaya setiap kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau seseorang itu berharap kepada Tuhan, Tuhan melakukan beberapa hal. Yang pertama, Yesaya 40 ayat yang ke-31, yakni
akan memperoleh kekuatan yang baru. Ya. Jadi yang mampu berlari bukan hanya seusia-usia Chelsea dan Stephen. Ya, bukan hanya orang yang kurus, orang besar juga bisa berlari karena kekuatannya datang dari Tuhan. Ya, coba kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab berkata, orang yang menantikan Tuhan, mereka memperoleh kekuatan baru. Mereka diumpamakan seperti burung raja wali. Coba ayat 29-nya, ayat 30. Coba ayat 30-nya. Ya. Oh salah. Yesaya. Nah, coba ya. Dia begini. Salah. 37 itu. Yesaya 40. Nah, kita coba lihat di ayat yang pasal 40, ayat 30. Kita baca ya. 2, 3 ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi saudara, bicara kekuatan bukan ditentukan segi umur, tapi ditentukan segi hidup. Mungkin secara fisik anak-anak muda jauh lebih kuat dari kita, tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan kita, sehingga kita menjadi manusia berbeda. Kita peroleh kekuatan yang baru. Ya, ada kekuatan yang baru. Nah, jadi orang yang berharap kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Ya. Yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan menuntun langkahnya. Kita baca Mazmur yang 37 ayat 23. Nah, 2, 3 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Luar biasa. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Dan dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Kok tulisannya kurang ya? Iya. Ayat kita harus coba selanjutnya 24-nya coba. Mungkin karena elektronik kali ya. Nah, kalau Alkitab ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ini memang betul. Kalau udah banyak, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, musik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Ganti tangannya, katakan tanganku. Oke, kita awal dari awal ya.
Tuhan menegakkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh, tak sampai kepada Tuhan menopang tanganku. Katakan tanganku, tanganku, tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh, tak sampai kebenaran. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Silakan duduk. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menopang tangannya senantiasa. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan yang membebaskan dia. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak pernah punya masalah, tapi Tuhan berkata, ketika kita dalam persoalan, Tuhan tidak pernah mengizinkannya melampaui kekuatan kita. Karena apa? Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu yang kedua yang Tuhan lakukan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama tadi apa? Memperoleh kekuatan baru. Ya, mungkin selama udah lemah, semangatnya lemah karena banyak tekanan, banyak persoalan, banyak kesulitan dari pekerjaan, keluarga, ekonomi, kesehatan, semua. Tapi Tuhan katakan, Tuhan anugerahkan kekuatan baru bagi kita semuanya. Ya. Yang kedua tadi apa? Tuhan menuntut langkah. Tuhan menuntut langkah. Apapun profesi kita, apapun rencana kita, Tuhan menuntut langkah kita, pemikiran kita, perasaan kita. Sesuatu yang rasanya tidak ada kepuasan dalam hidup kita, Tuhan berikan kekuasaan yang baru di dalam hadirat-Nya. Dan yang ketiga adalah orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan berikan kemampuan kepada dia untuk tidak khawatir tentang masa depan. Dan Tuhan berjanji dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Dan begini, orang yang berharap kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembakkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya tidak musim-musiman. Kalau tanam mangga ada musimnya? Ada. Tanam jeruk ada musimnya. Tetapi bagi orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, yang pertama tidak pernah mengalami kekeringan. Yang bahasa sekarang hopeless. Ya, bete. Dulu bete ya, berapa tahun yang lalu bete banget. Ya. Apalagi ya, lebay. Bahasa-bahasa kan aneh-aneh ya. Sekarang bahasa Indonesia sekarang, karena pengertian generasi muda beda loh. Kalau dulu kita panggil kamu, saya, kamu itu kan sopan ya, yang sebaya. Tapi kalau generasi anak SMA panggil aku kamu,
pandangannya kamu suka sama dia. Ada? Betul. Tapi apa yang disebutkan? Lugui. Nah, bahasa kita kan itu kasar ya. Dalam bahasa Indonesia itu bahasa agak kasar. Lugui. Tapi kalau panggil aku kamu, konotasinya itu suka. Tapi bahasa Indonesia yang sehat harusnya aku kan kamu. Ya jika misalnya Chelsea ada seumur dengan di sekolahnya anak cowok panggil aku kamu, kan sopan kan? Tapi kalau sekarang konotasinya berarti suka. Ini kadang-kadang kebalik-balik dunia ini. Lah benar, kebalik-balik dunia ini. Nah, sebentar kembali. Orang ini ya tidak akan khawatir dalam situasi apapun karena dia selalu disegarkan. Ya. Dikatakan merambatkan akar-akarnya ke batang air. Dia yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak menghasilkan buah. Ayat 9. Oh, cukup. Maaf. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 mengatakan, apabila kita ya, dalam Matius 6 ayat 33, waktu kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Alkitab berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini dia, baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sekali lagi, kurang mantap. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ini dia sumbernya adalah ketika kita ada dalam kerajaan Allah. Ya. Ya. Jadi tidak khawatir tentang masa depan. Karena ini kuncinya, kerajaan Allah. Dan kita harus ada di dalamnya. Caranya gimana? Nah, saya ingatin lagi. Masihkah senang membaca Alkitab? Nah, masih rutin tidak baca Alkitab? Nah, rutin. Ayo, semua yang rutin coba angkat tangan. Yang rutin baca Alkitab setiap hari. Jangan setengah tiap, naikkan ke atas. Nah ya, ya mana yang masih baca Alkitab? Stephen masih baca Alkitab? Masih. Kenapa angkat tangan? Nah, cobalah mulai hari ini baca. Tuhan itu begitu baik kepada kita. Tuhan kasih Alkitab manual, dikasih Alkitab elektronik, dikasih lagi Alkitab voice. Gak punya waktu baca Alkitab, keterlaluan. Hari ini mulai belajar baca Alkitab. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, boleh baca Alkitab ya. Gak berani colek ya. Nah, kasih tahu kanan kirinya, kamu juga baca Alkitab. Semua orang kan pengen masa depannya berubah kan. Ya, saya bicara bagi generasi muda ini, yang mana muda ini masih muda-muda semua nih. Kalau Anda tidak hilang firman, bagaimana kau bisa mengubah masa depan? Tuntunannya apa? Benar. Fungsi Roh Kudus apa? Mengajar, mengingatkan, menegur. Betul? Maksudnya apa itu? Waktu kita sudah membaca Alkitab, suatu saat kita lupa itu Alkitab.
Nah, kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, disitulah Roh Kudus ingatkan kita. Satu ayat firman Tuhan akan muncul menjadi rema, dan itulah yang menolong kita dalam kesesakan. Karena kita pernah baca. Amin. Jangan baca Alkitab kalau lagi ujian di sekolah, baru baca Alkitab. Ya kan? Baca Alkitab kalau mau ngasih hadiah sama orang ulang tahun, ayat yang mana yang pas? Atau menyindir orang di status. Ada pernah saya lihat status, jadi kesal sama orang, dia buka Alkitab, kamu seperti kuburan itu penuh tulang belulang. Ada pernah loh saya baca, bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk menyindir orang. Pernah saya baca itu, sering saya baca. Wah, kamu seperti kuburan, di atas kamu bangun dengan rapi, di dalamnya dipenuhi dengan tulang belulang. Ya ampun. Padahal dia sebetulnya juga seperti kuburan. Kenapa? Dia gunakan Alkitab untuk menghakimi orang. Padahal firman itu ketika dia baca untuk dirinya juga sebetulnya. Karena firman itu pedang bermata, ayo, bukan bermata sapi. Firman itu pedang bermata dua, bagi yang membaca, bagi yang menyampaikan, dan juga bagi yang mendengar. Kayak saya khotbah ini, saya khotbah juga untuk diri saya. Benar nggak saya benar sama Tuhan? Benar nggak saya ini baca Alkitab? Benar nggak saya ini tidak khawatir? Ya sering khawatir. Saya benar-benar khawatir. Ya. Secara manusia gimana ya? Bisa nggak saya kuliahkan anak-anak saya semestinya? Dulu khawatir, bisa nggak sih saya sekolah SD, SMP, SMA mereka? Tapi dalam keadaan kekhawatiran itu, ini dia. Jadi itu supaya tergenapi Yeremia 17 ayat 7-8 tadi. Coba tampil. Apa yang disebutkan tadi? Ayat 7-nya, ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga apa terjadi? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mengatakan gini, orang yang banyak uang di dompetnya wajahnya beda. Ayo jujur. Jujur ya. Oke, saya tanya sama Bu Tuni, mana lebih berubah wajahnya berbeda waktu uang 100.000 di kantong atau misalnya 5 juta ada di kantong? Mana yang berbeda reaksinya? Yang 100.000 atau yang 5 juta? 5 juta kan senyumnya juga beda kan? Beda. Senyumnya manis sekali. Senyum semanis kan? Iya. Kristi manis senyumnya kan? 5 juta ada di kantong. Bayangkan itu. Baru tampil jadi singer di Kalimantan langsung kasih 5 juta. Pas senyumnya beda kan? Ya. Karena sedang itu contoh sederhana ya, bukan berarti berkat Tuhan selalu duit terus. Tidak. Duit itu bonus yang Tuhan sediakan di balik berkat Tuhan. Amin. Bonus yang Tuhan sediakan di balik berkat. Karena berkat Tuhan itu kesehatan, sukacita, damai sejahtera, ketekunan, kerajinan, kreativitas, dan di baliknya ada berkat jasmani. Nah orang seringkali kebahagiaannya karena ya itu tadi bonus di balik berkat itu.
Mungkin ketika suatu saat diberkati Bang Sabar, ya satu mobil Alphard saja. Alphard, tahu Alphard kan? Bukan Alfamart ya, mobil Alfa. Wah, penampilannya beda. Ke gereja ke Madau, parkirnya beda. Ya kan? Mobil Alfa itu bisa rapat di dalam. Kita bisa rapat kalau jalannya itu harus paling nyaman. Ya, karena saya pernah naik mobil Alfa, gue enak juga ya. Nah, saya percaya waktu Bang Sabar bawa mobil ini sampai di Kemadau, saya percaya tak penampilannya berbeda, senyumnya beda. Senyum beda. Dan saya juga percaya ketika bertemu orang di bawah, walaupun gak kenal Bang Sabar senyum, orang Sabar dengan senyum. Makanya banyak sekali orang yang diberkati secara materi kalau nggak takut Tuhan, kepleset kakinya. Dia lupa alamat rumahnya. Tapi jemaat Kemadau nggak ada yang lupa alamat rumah. Ya, jadi jangan lupa alamat rumah ya. Kalau nanti diberkati luar biasa. Amin. Ya, kalau Pak Edwin yang percaya ke mobil Jaguar, jangan lupa alamat rumah ya Pak. Termasuk saya juga. Karena ini kita ini calon-calon dan orang-orang yang sedang diberkati. Dan di balik berkat kita itu ada tambahannya tadi. Makanya hati-hatilah dengan hati. Nah, orang ini pasti diberkati. Tidak akan khawatir di musim kering sekalipun. Jadi yang pertama tadi apa, saya ulangi ya. Yang pertama adalah orang yang berharap kepada Tuhan, dia memperoleh kekuatan baru. Ya. Walaupun kekuatan baru artinya begini, kita udah patah semangat. Nggak mungkin lah, saingannya banyak. Ya. Kayak misalnya ini, saya kan punya kerinduan pindahkan Chelsea di Jakarta. Gak gampang. Oh, nggak mungkin. Tapi dengan optimis pasti bisa. Amin. Karena Tuhan memberikan kekuatan baru. Apa lagi misalnya? Nah ini ada Kristus ini. Bagaimana ya saya kasih hadiah yang besar bagi orang tua saya? Tapi saya kan masih sekolah. Saya pengen hadiah yang mereka tidak terlupakan. Tapi penghasilan saya dari mana? Tapi ada keinginan. Waktu berharap pada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmah dan kebijaksanaan, kreativitas. Nah ini merantau dari Poso kan? Dari Poso. Bagaimana kalau saya pulang ke Poso? Apa yang harus saya kasih sama orang tua saya? Ketika saya pulang, ada sesuatu yang dibanggakan. Tapi gak mungkin gaji saya UMR misalnya, harus kan UMR plus, tapi gak ada UMR plus. Hanya gaji P plus yang punya Anies. Ya kan, gaji plus. Ya. Tapi maunya ada yang plus. Mungkin pandangan kita, apa sih saya pulang kampung saya banggakan. Alkitab berkata waktu kita mencari Tuhan, betul mungkin gajimu 5 juta. Itu fakta. Hidup ini fakta. Betul tidak? Kita ini bukan hidup di awan-awan, betul? Ya. Kita ini lihat fakta. Anda bekerja gaji 5 juta. Anda bekerja mungkin gaji 2 juta. Atau mungkin Anda bekerja tidak tentu gajinya. Saya percaya Alkitab berkata, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya.
kehidupan Yusuf. Dia orang narapidana. Itu hebatnya Yusuf. Dari seorang narapidana ini menjadi seorang perdana menteri. Itulah hebatnya Yusuf. Dari penjara menjadi pejabat. Kalau Indonesia berbeda. Jadi pejabat dulu baru masuk itu bedanya. Kalau Yusuf masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau Indonesia jadi pejabat dulu baru masuk penjara, dipenjarakan oleh KPK. Itu bedanya. Ya. Tuhan berikan kekuatan baru. Lalu kemudian Tuhan menuntun langkah kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Dan yang ketiga, tidak pernah khawatir di musim kering. Dunia boleh timbang masalah, pergumulan. Tuhan pemelihara kita. Nah, dan yang keempat, mata Tuhan tertuju kepada orang itu. Mata Tuhan tertuju kepada saya, ya, kepada Mutari, kepada Stephen. Mazmur 33:18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Caranya bagaimana? Pada waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita pusat perhatian. Ada orang yang berlatar belakang perampok yang bernama Yefta. Yefta ini anak perempuan Sunda di Israel. Dan ketika bapaknya meninggal, saudara tirinya itu muslim. Kamu gak dapat bagian dari harta kami, karena kamu bukan anak kandung, kamu kan hanya anak tiri. Nah, karena ibunya beda dengan ibu mereka, dan secara hukum mereka tidak diakui menerima hak waris, jadi usir. Akhirnya jadi kepala perampok. Waktu jadi kepala perampok, dia terbiasa prajurit. Tiba-tiba aja Tuhan ubah nasibnya, karena dia terkenal jadi perampok besar. Ya, kalau di Indonesia itu ada Hercules, ada almarhum Paul Panggabean yang bisa memindahkan Kapolda. Ya terkenal dulu ya. Sekarang Hercules kan. Ini terkenal. Dan akhirnya akan terjadi. Orang Israel datang kepada dia, jadilah pemimpin kami. Dan waktu dia jadi pemimpin Israel, dia bebaskan Israel dari penjajahan. Dan dia tercatat sebagai pemimpin besar di Israel. Siapa dia? Dikatakan diremehkan, dikatakan, oh kamu anak perempuan sebenarnya, kamu adalah perampok. Saya mau katakan, kalau hatimu mencari Tuhan, dalam sekejap Tuhan bisa mengubah nasib. Ya, kalau kamu berharap kepada Tuhan, dalam sekejap Tuhan mengubah nasib. Haleluya. Ya. Jadi oleh karena itu, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadi pusat perhatian Allah. Menjadi pusat perhatian manusia aja kita bangga kan? Ya, misalnya tiba-tiba Pak Edward turun ke bawah, orang berdiri, Pak minta tanda tangan. Bangga enggak? Wih, tanda tangan saya mahal. Ya. Michael Jordan itu menjual baju kaos bekas seharga $1.000
hanya karena tanda tangan seorang artis. Wah, tiba-tiba Pak Ego jadi artis terkenal, ya. Ternyata Pak Ego dilihat di TikTok, dilihat di state video, dilihat di mana? Di YouTube. Oh, ini artisnya. Pak, minta tanda tangan. Iya kan? Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, nggak ada yang bisa menghalangi. Apalagi kita menjadi pusat perhatian Allah, kita bangga luar biasa. Tuhan yang punya segalanya. Nah, ini yang terjadi pada waktu mata kita tertuju pada Tuhan. Yakni apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Ya. Saudara, kadang-kadang nasihat Tuhan itu keras, kadang-kadang juga lembut. Nah, saya akan lanjutkan, dan ini akan terakhir, ini yang terakhir. Tahun 2024 ini kita memasuki tahun dari September tahun lalu. Kalender orang Yahudi itu masuki 5782, yang artinya P Dalet. P itu angka 80, dan Dalet itu berbicara tentang mulut. Kalau masalah pernah saya tampilkan, ada gambarnya itu. Nah, P Dalet itu sebuah pintu yang terbuka. Makanya selalu saya katakan, ada pintu kesempatan Tuhan sudah bukakan. Dan saya ulangi, tahun ini juga pintu kesempatan telah Tuhan bukakan kepada kita semuanya. Hanya tinggal kita respon. Dan yang kedua, ya, selain itu pintu dan juga bicara mulut, dan juga itu bicara tentang membungkuk yang melambangkan kerendahan hati. Bicara kerendahan hati orang yang senang berada di hadirat Tuhan, ada suatu sembahyang. Dan yang ketiga, berbicara tentang orang yang taat perintah Tuhan. Dan juga tahun ini, saudara, tema gereja secara umum, gereja kita yang dari pimpinan rohani kita, tahun 2024 itu adalah tahun kebangkitan, atau tahun di mana kita bangkit dan menjadi terang. Tahun 2024 artinya kita memperoleh promosi dari Tuhan dengan tiba-tiba. Katakan, dengan tiba-tiba. Ya, coba sama-sama dengan saya ya, dengan iman ya. Ayo, imani ya. Tahun 2024 ada tahun kebangkitan dan menjadi terang dengan tiba-tiba. Amin. Percayakah akan hal itu? Amin. Percaya akan firman ini? Amin. Jadilah seperti iman. Yesaya 60 dikatakan begini, bangkitlah, menjadi terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Yesaya 60 ayat 1-2. Sebab sesungguhnya kegelapan untuk bumi dan kegelapan untuk bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Siapa yang mempromosikan kita? Adalah Tuhan. Kegelapan menutupi bumi, tetapi waktu Tuhan mempromosikan kita tiba-tiba bersinar dan mampu menerangi. Ya. Matius
5 14 sampai 16. Saya tutup di sini. Dan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gatang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan kemuliaan, dan memuliakan Bapamu di surga. Sekali lagi ya, kita ulangi dulu ayat 16, 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Doa saya, tidak ada satupun yang dari batu sandungan jemaat kiri kepada, tetapi tetap bersinar dan menjadi terang, menjadi berkat dalam seluruh lini kehidupan. Kita harus menjadi terang. Sebagai pelajar tidak suka nyontek, ya. Sebagai seorang pekerja harus beri yang terbaik. Kalau kerja di kantor jangan terlambat. Ya kerja di kantor ya. Saya kan nggak kerja di kantor. Saya kerja di depan komputer. Dan saya kerja di ruang rumah. Jangan suka terlambat bekerja. Itu juga nilai. Kerjaan di kantor juga jangan suka berantakan, rapi kerjanya, tersistematis. Nah ini jadi terang, cocok jadi asisten manajer. Baru seminggu asisten manajer, cocok jadi manajer. Ya, sebulan jadi manajer, cocok asisten direktur. 1 tahun jadi asisten direktur, cocok jadi seorang direktur. Lama-lama bukan direktur, jadi komisaris. Kenapa? Karena itu Pak. Ayat 14 tadi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Kenapa saudara? Kayak saya ini sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya punya kesalahan itu gampang sekali menyebar. Karena ini ayat. Amin. Anda yang punya rohani dalam rumah tangga Anda gampang disorot. Karena ini. Betul nggak? Betul nggak? Karena kita adalah terang dunia. Itu artinya kita ini harus senantiasa dicas supaya tetap menyala. Amin. Amin. Makanya jangan hanya ibadah minggu, perlu doa pribadi, baca Alkitab. Nah, nanti ke depan kita ada FA. Kita kan baru 3 FA ini. 7 FA lagi harus kita buka. Ya. Yang memang paling banyak itu tempat Bu Santi. Lebih ramai dari ibadah kita kalau di tempat beliau. FA-nya. Nanti ke depan itu selang-seling karena Rabu di tempat musuhku. Utari itu boleh minta sore hari. Nah berarti ganti-ganti pas kan sekali seminggu, sekali 2 minggu. Oh, pas selang-seling. Nah, di tempatnya Bang Sabar nggak tahu nanti. Kalau di Sudimara setiap Senin sekali 2 minggu juga sana. Saya nggak tahu nanti di mana lagi nanti. Dan kalau kita buka 10 FA, artinya kita 10 ketua FA yang harus kita persiapkan. Nah kalau 10 FA ini bergerak nanti jauh lebih ramai dari biasanya ibadah kita. Amin. Ya kan? Bang Sabar jadi ketuanya, sekretarisnya Kak Newa.
Ya kan? Ya. Di Johar juga ada di sana. Bisa. Karena Bang Cherlin ini adalah namanya sekarang Pak James, karena udah punya anak Pak James. Anaknya James dari Pak James. Nah, Pak James dari ketuanya. Muridnya siapa? Istri, anaknya, kakaknya. Amin. Ya kan? Bisa. Gak usah pandai khotbah, diskusi aja khotbah saya minggu ini. Misalnya. Dan ke depan sih ada materinya, disiapkan dari pusat gereja kita. Supaya kalau ada kebingungan menjawab, ada catatannya. Ini dulu. Ya jadi ke depan harus. Karena ini kita jauh-jauh. Pak Saiber, Bojonggede. Ya. Saya di Bojongsari. Nah ini sementara ini dulu di Cinere, tapi rumahnya sebetulnya di apa? Di Banten. Nomor apa? Nama tempat rumahnya? Hah? Lego. Itu kabupaten tak benar. Nah di sampingnya ini ya tinggal di Cinere karena kerjanya di Cikarang. Hebat kan? Kita jauh-jauh semua. Oleh karena itu pemerintah harus kita kuatkan. Yang paling dekatnya cuma Kak Niwa, Bang Cherly, apa lagi? Nah, Bu Tari termasuk dekat. Ya. Kalau Bu Tuni, Duren Sawit ya, ya lumayan dekat. Jadi di Jakarta ini kita harus perbanyak FA supaya yang jauh juga kita jangkau, yang dekat juga lebih dekat dan kita harus jangkau. Ya. Sebetulnya di belakang gua itu punya karunia khusus mengajak orang. Tinggal latih aja. Yang satu karena punya karunia berkata-kata. Nah Pak Samuel itu yang bawa ke sini itu di sampingnya Bang Sabar itu. Ya yang bawa ini juga dia. Iya. Termasuk yang bawa suami juga. Amin. Nah, itu ada marketingnya, makanya perlu sekolah ekonomi, perlu juga sih. Ya kan? Ya. Jadi kita perlu manfaatkan, dan apa yang kita tabur secara rohani, percayalah tidak pernah sia-sia. Amin. Kalau kamu nggak bisa menuai semasa kamu ada, anak-anakmu nanti yang menuai. Daud punya visi membangun rumah Tuhan, yang menggenapi siapa? Salomo. Yang punya nama besar lebih besar siapa? Salomo. Jauh lebih besar namanya dibanding dengan Daud. Itulah kalau orang itu menang 2 hari yang baik. Amin sampai di sini.